الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلف عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali sholat asar berjamaah dan kajian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kembali bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi. Di Tanbihul Ghafilin babu hifdzil lisan, bab tentang menjaga lisan atau lidah. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ini meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi, lalu kata laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Lalu kata Nabi, "Alaika bi taqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslimin aw qala muslim. Wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an. Fa innahu nurun laka fil ard wa dzikrun laka fis sama wa khzan lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghribus syaitan." Ketika seorang laki-laki ini, tidak sebutkan namanya, datang kepada Rasulullah minta wasiat, maka Rasulullah memberikan beberapa wasiat. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu kan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, saking pentingnya takwa ini menjadi rukun khutbah. Rukun ini kan dalam ibadah hal yang tidak boleh ketinggalan. Rukun sholat ini berarti harus ada dalam sholat. Kalau rukun tidak ada, sholatnya tidak sah. Rukun wudhu ini harus ada dalam wudhu. Kalau ketinggalan, wudhunya tidak sah. Itu diulang. Nah, dalam khutbah pun wasiat tentang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini bagian daripada rukun. Saking pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang itu takut melakukan kejahatan, takut melakukan kemaksiatan, padahal tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV-nya? Itu karena takwa. Makanya wasiat takwa atau mengingatkan takwa itu harus selalu dilakukan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun lah. Harus ada saling mengingatkan dan harus selalu dilakukan ini. Karena apa? Karena ini kunci dari semua perintah Allah, kunci dari semua larangan Allah. Itu makanya di sini sebutkan takwa kepada Allah itu adalah jima'u kulli khair, mengumpulkan semua kebaikan. Ketika kita bertakwa, maka mau melaksanakan sholat. Ketika bertakwa, mau melaksanakan puasa. Ketika bertakwa, mau melaksanakan zakat. Apapun itu, seberat apapun ibadah yang Allah berikan, taklif itu beban kehidupan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, itu dilakukan karena apa? Takwa tadi. Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul muslimin aw qala muslim. Maka hendaklah kamu berjihad, berjuang. Itu. Nah, lalu selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala. Kamu harus ingat Allah. Nah, ini berhubungan juga dengan takwa kepada Allah. Ketika kita ingat Allah, kita tahu, oh ini tidak boleh, Allah melarang. Ketika kita ingat Allah, oh ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala itu menciptakan tubuh kita dengan sangat rumit, dengan sangat detail itu. Ketika kita kedinginan, tangan jadi keriput. Oh ternyata ada hikmahnya. Ketika kita ada debu atau apa, secara otomatis mata ini berair untuk mengeluarkan debu atau macam-macam tadi. Nah, itu adalah kenikmatan atau Allah atur semuanya agar berjalan dengan baik. Sudah Allah atur.
Makanya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Termasuk alur kehidupan ini. Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa yang bisa terjadi hari ini? Oh, kita ingat, oh ini Allah pasti mengatur dah. Pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini sebenarnya adalah sebuah keajaiban. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah satu-satunya buku yang dibaca paling banyak seluruh dunia, dan ketika membacanya banyak yang tidak tahu artinya. Memang membaca Al-Qur'an itu walaupun tidak tahu artinya berpahala tuh. Tapi buku mana selain Al-Qur'an yang mau kita baca berulang kali padahal tidak tahu artinya? Coba pian misalnya beli buku bahasa Perancis. Buku bahasa Perancis. Baca bukunya kan Latin. Buku Perancis itu kan Latin. Walaupun dibaca beda lah, pokoknya bukunya Latin. Kita pasti bisa membaca ini A, B, C, pasti bisa membaca. Tidak tahu artinya kita baca 3 hari baca yang halaman itu aja. Wah, itu pasti bosan dah. Tapi Al-Qur'an walaupun tidak tahu artinya kita baca berulang-ulang, tidak ada yang bosannya. Belum lagi jumlah yang menghafalkan Al-Qur'an. Ini mukjizat yang luar biasa. Makanya di sini kata Rasulullah, wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, karena hal yang demikian, yang tadi takwa kepada Allah, jihad tadi, zikrullah, mengingat Allah, dan tilawatul Qur'an itu adalah nurun laka fil ard. Nurun itu cahaya. Cahaya ini diumpamakan sebagai petunjuk, penerang, petunjuk. Nah, misalnya Al-Qur'an itu kita jadikan petunjuk dalam kehidupan, itu luar biasa. Panduan kita dalam kehidupan. Misalnya kayak yang ramai terjadi hari ini, injakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian fasiqun. Di sini memang dalam bentuk ayatnya fasiqun. Tapi apa? Tapi ya sebenarnya ini adalah tentang mengecek, check and recheck suatu berita. Ini ayat ini selalu kita pakai ketika berita ada yang masuk, sangat bagus tuh. Jadi kita tidak akan menyebarkan berita hoax atau berita yang masih meragukan kepalitannya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa dzikrun laka fis sama. Orang baik itu namanya akan disebut di langit. Walaupun kita tidak tahu followers kita di langit itu berapa orang. Tahu. Tapi ketika orang itu disebutkan di langit, itu tandanya orangnya baik. Ada dulu di zaman Rasulullah SAW, di kampungnya biasa aja. Orang kampung pun menganggapnya orangnya biasa. Tetapi orang ini masuk Islam di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Makanya ulama mengelompokkan orang ini bukan sahabat, tapi tabi'in, tidak bertemu Rasulullah. Cuma walaupun tidak bertemu Nabi berpesan kepada sahabat, salah satunya Sayyidina Umar, kata Nabi, Umar bila bertemu orang ini minta doakan. Levelnya sampai situ. Oh iya, kata Sayyidina Umar. Nah, orang ini majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Di dunia tidak terkenal, ya subscribe-nya mungkin 2 orang lah. Tapi di langit itu sangat terkenal. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Itu maknanya wa dzikrun fis sama. Waqzan lisanaka illa min khair. Nah, ini kunci dari bab kita hari ini. Dan jagalah lisanmu illa min khair, kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Karena ketika kita menjaga lisan, kita sudah bisa mengalahkan setan. Kenapa jadi lisan ini kata kunci? Nah, ihfad lisanaka illa min khair. Nah, ini maksudnya adalah qul khairan hatta taghnam aw iskut hatta taslam. Katakanlah yang baik. Jadi lisan ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan dengan lisan yang kita miliki. Pertama, kita mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik itu bisa baca-bacaan, zikrullah, membaca Al-Quran, sholawat, tasbih, tahmid itu, atau kata-kata motivasi.
Menyala bangku, motivasi. Motivasi, kata-kata motivasi lah. Misalnya berkunjung ke orang yang sakit, ayadatul marid, berkunjung kepada orang sakit itu termasuk hak muslim datang. Oh ya, mudah-mudahan pian cepat sembuh, mudah-mudahan sehat. Ini datang, wah paman saya kayak pian nih semalam meninggal. Kata-kata yang baik. Nah, jadi ada dua lisan kita. Pertama kata-kata yang baik, lalu yang kedua diam. Nah ini kenapa jadi diam itu termasuk hal yang baik untuk lidah kita? Ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kan dulu kita sering ada ungkapan mulutmu harimaumu gitu. Walaupun sekarang agak bergeser, jarimu harimaumu gitu. Kita jangan sampai salah posting apa kan. Bisa jadi sekarang memposting itu bisa lebih berbahaya daripada lisan kita. Apa yang kita ucapkan selama tidak di pengeras suara, ya orang tidak tahu, paling teman-teman gitu. Tapi ketika kita mengetik di media sosial, di status, wah itu bisa banyak yang tahu. Bisa sampai seluruh dunia. Sampai seluruh dunia tahu gara-gara ini. Nah, maka walaupun bab ini bab hifzil lisan, tetapi sebenarnya ini berhubungan dengan menzolimi orang lain. Salah satu faktor yang membuat seseorang itu bisa menzolimi orang lain yang terbesar itu hari ini ya di media sosial hari ini tuh. Dan media sosial itu perantaranya dengan jari itu. Walaupun bisa juga dengan suara. Video ada suaranya, bisa jadi. Cuma yang jelas menjaga ini penting tuh. Lalu di penghujung hadis kan, fa akhbara annal insana yaghlibu syaitan bisukut. Fa yanbaghi lil muslim ay yakuna hafizan li lisani. Salah satu cara mengalahkan setan itu adalah dengan diam. Itu akan mengalahkan setan. Jadi setan itu memang dapat akses ke tubuh kita yajri majrad dam. Kayak aliran darah. Berarti bekam itu mengeluarkan setan lah. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Cuma ini karena setan itu memang memiliki akses di tubuh kita, peluang untuk berbuat jahat itu ya selalu ada. Nah, nanti di bulan Ramadan setan ini dibelenggu. Cuma perlu dipahami, musuh kita itu tidak hanya setan, nafsu juga. Jadi yang membuat kita melakukan kejahatan itu bisikan setan dan nafsu. Bulan Ramadan itu yang dikekang adalah setan, sedangkan nafsu tidak. Nafsu itu tetap aktif, tetap bekerjanya, tidak ada cuti-cutinya. Berarti apa? Ya berarti bulan Ramadan itu hanya musuh kita yang berkurang. Tapi untuk potensi ya tetap ada, karena tadi nafsu masih ada. Nah, sehingga kita diam itu, menjaga lisan itu adalah bagian daripada mengalahkan setan. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dhaifahu wal yaqul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah menghormati tetangga. Tuh, makanya Nabi berwasiat atau berpesan ini ya, tetangga kita itu harus kita jaga. Kita tidak suka tetangga kita berisik, berarti kita juga jangan berisik. Kita tidak suka tetangga kita tengah malam masih ribut, ya kita jangan. Kita tidak suka tetangga kita renovasi rumah tengah malam, nah kita jangan renovasi tengah malam juga. Masih bunyi bor, bunyi palo, ya jangan tuh berarti. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wal yukrim dhaifah, menghormati tamu. Nah, lalu yang ketiga, wal yaqul khairan au liyaskut,
hendaklah berkata yang baik atau diam. Salah satu ulama namanya Atha bin Abi Rabah, ini ulama Mekah. Beliau berpesan dengan namanya Muhammad bin Suqah. Ini Muhammad bin Suqah ini berkunjung ke rumah Atha bin Abi Rabah, datang. Jadi minta nasihat lah, berikan apalah. Jadi ini tradisi yang baik sebenarnya. Ya mungkin kadang kita lupa, kadang tidak sadar tuh. Jadi ada tradisi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu minta nasihat, minta saran ini kepada siapapun sebenarnya. Ya kita juga ketika minta saran ini sangat bagus, entah saran untuk karir, saran untuk ibadah, saran atau pilihan lah. Ya memang harus seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu, batas pengetahuan kita sampai sini, ya kita minta saran orang lain kok. Nah, ini Muhammad bin Suqah juga minta saran kepada Atha bin Abi Rabah. Lalu kata beliau, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, innahu man kana qablakum kanu yakrahuna fudul kalam." Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu tidak suka fudul kalam itu berkata yang sia-sia, maksudnya banyak bicara. Makanya ada ungkapan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, ada itu. Wa kanu yu'adduna kulla kalamin fudulan ma'ada kitabillahi ta'ala. Dan mereka menganggap setiap pembicaraan, setiap ucapan itu fudul maksudnya sia-sia, kecuali yang berhubungan dengan kitab Allah, Al-Quran, itu ayyaqra'u ahad, ada yang membacakan, atau amran bil ma'ruf, suruhan tentang kebaikan. Jadi isi pembicaraan itu tentang mengajak kebaikan, au nahyan 'anil munkar, atau mencegah kemungkaran, melarang atau mencoba mengingatkan itu agar tidak berbuat kemaksiatan. Nah, au tantik bihajatika fi ma'isyatik allati la budda laka minha, atau berkata-kata ya ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan keprofesionalan kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang abdi negara misalnya. Ini kata Atha bin Abi Rabah, betul nih. Kalau terlalu banyak bicara ya berpotensi ada kata-kata yang salah atau apalah itu. Makanya pesan ini disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Nah, ini juga berhubungan dengan Al-Qur'an, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Jadi ada malaikat yang selalu standby apa? Menunggu apa yang kita ucapkan. Selalu ada standby. Malaikatnya ini tidak akan mengantuk. Malaikat ini tidak akan bosan, dan malaikat ini tidak akan lupa. Dia selalu siap menulis apa yang kita ucapkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalaunya di dalam hati masuklah? Belum. Kecuali ada beberapa yang itu min akhlak as-sayyi'ah, tapi berhubungan dengan al-qalb. Kayak di sinetron itu kan mukanya tidak ada apa, tapi dalam hati kayak nanti saya akan racuni dalam makanannya. Nah, kalau bab hifzul lisan, selama itu di dalam hati ya tidak masalah. Tapi kalau itu berhubungan dengan sifat hati, nah itu bisa jadi masalah. Contoh, sombong itu bisa dirasakan di dalam hati, bisa diucapkan di mulut. Nah, mukanya di sini pemalas semua nih, tapi dalam hati. Apakah itu bagian hifzul lisan? Bukan, itu sudah ranah di yang namanya ujub, merasa paling baik. Nah, itu bermasalah di dosa hati. Tapi kalau sekedar misalnya ada orang nih lewat, lalu dasar, tapi dalam hati aja dasar dasar tapi dalam hati aja, apakah itu dosa? Ya tidak dosa. Jadi hifzul lisan ini adalah bagaimana harusnya itu adalah kata-kata buruk tapi tidak diucapkan, itu belum masuk jadi dosa. Kata-kata misalnya porno, kata-kata yang tidak senonoh, selama itu tidak diucapkan belum jadi dosa sebenarnya itu. Makanya
babnya ini adalah bab hifzul lisan. Bisa kita mensensor lisan kita sendiri, apapun caranya, bagaimanapun teknisnya lah itu. Sedikit lagi. Nah, di hadis lain ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini juga menjadi kaidah yang sangat luar biasa bagi kita seorang muslim, adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bayangkanlah 24 jam kita itu semuanya terisi dengan hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat, satu. Lalu yang kedua, kita memang tahu manfaatnya apa. Dan bisa jadi ada hal yang orang lain menganggap tidak bermanfaat, hari ini bermanfaat itu sebenarnya. Nah, ini adalah bagian daripada menjadi muslim sejati itu. Ya, mungkin tergantung sisi melihatnya tuh. Mungkin tidak mengira tuh, ternyata PS itu yang mengantarkan Indonesia juara dunia. Yang mungkin yang sekarang juara dunia namanya salah satunya tuh Faidan. Faidan-nya ada tiga orang tuh. Nah, yang Faidan itu kemarin juara Piala Asia versi PS, terus nih juara Piala Dunia. Mungkin dulu waktu lagi kecil kayak, "Wah, ini bolos sekolah." Ya kita tidak tahu, cuma yang jelas PS yang biasa menjamur di mana-mana, bocil-bocil yang bolos-bolos sekolah ternyata bisa jadi bermanfaat. Nah, apakah misalnya pertanyaan lain, apakah main PS itu bisa bermanfaat? Ya, kalau itu bagian daripada refreshing biasa, masih hukumnya mubah. Cuma kalau sudah tidak sholat, tidak mandi, sampai malam berisik, mengganggu, nah itu sudah ranah berbeda tuh. Apalagi mainnya sambil mengumpat, wah, dasar jan kayak mau semuanya. Nah, itu berarti apa? Ya jadi dosa. Jadi bukan itunya. Nah, bab hifzul lisan ini adalah tentang bagaimana kita mengatur lidah kita. Makanya membiasakan anak-anak kita itu, kita biasakan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu memang pembiasaan. Amun bahasa Banjar itu gigiran. Bahasa Indonesianya itu apa? Oh, kagetan tuh apa kagetan? Hah, nggak kaget. Latah. Nah, latah itu yang memang tidak disengaja. Tapi ketika dia berusaha untuk memperbaiki latahnya, yang dia ucapkan ketika pas latah itu yang bagus saja. Ya minimal tidak kata-kata yang jorok atau minimal tidak kata-kata yang aneh lah. Itu ya perlu latihan. Melihat sesuatu yang bagus, kalau sudah terlatih, subhanallah. Melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah, Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru kayak. Tuh sudah kata-kata otomatis tuh. Kata-kata otomatis yang itu harus dilatih. Jadi hifzul lisan ini memang harus latihan, tidak ada yang instan. Kalau sudah terbiasa, mulutnya ini sulit diatur.